Masuk ke game kedua nih Bang Skyla. Oh yes, ladies and gentlemen, let's here we go. Round 2, Kalahari bakal kita segera mulai. Jadi langsung aja ramaikan lagi, pencet tombol like, share dan juga subscribe ya, karena kita bakal menyaksikan pertandingan yang sangat luar biasa di round kedua map Kalahari kali ini tentunya. Oke, let's go. Ini dia Kalahari map kedua. Pesawatnya sudah berangkat dari arah The Sub menuju ke arah Shrines. Yang kita tahu sebenarnya ini bapak pilotnya bener-bener baik banget. Bener-bener ada di tengah-tengah, posisi yang cukup sentris, dan ini bakalan apa ya, bisa jadi satu posisi yang menguntungkan buat semua tim. Jadi kayak ada yang mau ke Foundation atau ke The Mess atau ke sisi kanan ke Confinement atau ke arah Santa Catarina, mereka masih bisa nge-reach itu semua. Tapi kalau kita lihat dari Kings ternyata bertemu dengan TCE. Yes, di mana TCE sudah terkena knockdown 2 orang. Limzy kali ini berhasil mendapatkan X-Joy, menyisakan 2 orang aja dari Tang City Sports, yaitu Bule dan juga Riz tentunya. Sementara itu Limzy berhasil menumbangkan seorang Riz, menyisakan 1 orang di daerah bawah, yaitu seorang Bule yang bakal langsung dikomit oleh seorang Dix kali ini. Maju ke arah depan, dijam-jam dan Tang City Sports harus menjadi orang pertama dan tim pertama yang ditumbangkan ke arah lobby di round Kalahari kali ini. Oh my god, sangat disayangkan sekali. Padahal tadi kalau kita berbicara tentang City Esports di match sebelumnya, mereka itu sempat konsisten kalau nggak salah ada di posisi top 7 atau di top 8. Itu udah posisi yang lumayan banget ya. Tapi pada di match kedua kali ini mereka mungkin kayak sedikit agak memaksakan di kawasan Shrines. Kebetulan mereka juga ketemu dengan tim Kings dan mereka tuh pada saling beradu mekanik, dan itu sangat disayangkan banget. Padahal kalau misalkan kita lihat map bagian atas, tepatnya di area Oldhampton, sebenarnya Oldhampton itu kosong. Tang City Esports bisa ke arah situ kalau mereka nggak pengen ambil resiko yang cukup besar. Tapi nggak masalah, tentunya nasi udah menjadi bubur. At least mereka udah berusaha dengan cukup maksimal. Tenang aja, masih ada match berikutnya yang gue rasa mereka bakal bisa ngebalikin poin mereka yang sempat hilang di match kedua kali ini. Iya, tentunya itu adalah harapan kita semua ya. Tapi kalau kita ngomongin masalah early fight yang terjadi tadi, Shrines merupakan salah satu drop zone andalan dari Kings. Dan kita ketahuin ya, Kings dengan adanya Limzy dan juga seorang Dix, 2 player yang memiliki mekanikal yang sangat kuat, mikro yang sangat kuat, diadu di bagian early game, gua rasa ini menjadi PR yang sangat besar untuk Tang City menghadapi mereka. Karena kita ketahuin ya, Kings waktu para player yang masih berseragam dengan seragam yang lama, itu memang sering nabrak ke daerah Shrines, yang dimana waktu itu kondisinya ada tim dari EVOS Esports atau EVOS Divine gitu Pak. Iya. Jadi ini mumpung EVOS yang gak main, makanya dia menjadi satu keuntungannya cukup besar ya. Berarti bisa dibilang Shrine itu sebenarnya kosong ya kan? Kosong. Soalnya kalau misalkan ngomongin tentang City Esports, biasanya kalau gue lihat-lihat mereka itu main di Kalahari sering-seringnya tuh di sisi map kanan, entah itu di Foundation atau mungkin di sekitaran The Mess. Tapi paling inget tuh gue kalau misalkan Tang City itu sering mainnya di The Mess. Waktu itu sering banget kontes sama Boom. Oh iya, sering banget kontes sama anak-anak dari Boom. Tapi kali ini mereka mungkin gak berpikiran kalau misalkan Shrines bakal ada orang juga gitu ya. Dan menurut catatan yang gue milikin sendiri, Tang City merupakan salah satu tim yang cukup kuat untuk melakukan fight di bagian early game. Mereka benar-benar bisa menumbangkan RRQ Hide tanpa balas secara 2 game berturut-turut waktu itu di match day pertama. Tapi kali ini early fight mereka yang cukup kuat itu berhasil dipatahkan sama teman-teman dari Kings ya tadi ya. Iya, sangat disayangkan sekali ya. Mungkin resource-nya kurang banyak, jadi bisa dibilang Tang City tadi kayak udah kehabisan resource, atau mungkin Kings-nya lebih proper dari segi resource jarak dekatnya ya. Dan tadi kita lihat juga Bang Skyla di sisi kanan kan ada standing sementara. Jelas banget Rebellion yang bisa dibilang tadi sempat mendapatkan buya, mereka masih memimpin di posisi teratas tentunya. Dan kita bakalan lihat juga nih tim Rebellion yang tadi mendapatkan buya, mereka masih ada di sekitaran Santa Catarina. Tapi ini Santa Catarina agak minggir sedikit, jadi nggak tepat banget di atas kapalnya. Dan ini dia Predator. Di match sebelumnya ada seorang Frus dengan 4 poin killnya. Ini damage-nya udah gede banget, 1104. Headshot akurasinya juga lumayan. Ini 1 match doang loh dihitungnya. Ini baru 1 match ya? Karena match. memang Predatornya kita announce di setiap roundnya. Dan di round pertama itu yang berhasil mendapatkan teman-teman dari RBL, khususnya seorang Frus nih, dengan damage 1104 dan headshot rasionya sampai 5%. Itu gede ya? Lumayan. Itu gede ya. Dan kali ini teman-teman dari Bigit
Bigetron Rosugo yang sudah melakukan satu drop ke daerah command post cukup berdekatan dengan Aura yang sudah siap juga untuk didatangi oleh teman-teman dari Bigetron Rosugo nampaknya nih Man. Ya sepertinya sih bakalan seperti itu ya, tapi kita belum tahu juga nih apakah dari tim Bigetron Rosugo itu notice posisi tim Aura Ignite yang ada di sekitaran mereka atau enggak. Tapi gue rasa karena mungkin di comment post sendiri masih bisa dibilang jadi spot yang cukup aman untuk mereka, harusnya sih mereka nggak bakalan jauh-jauh dari situ, kecuali mungkin comment postnya itu udah bener-bener abis total resource-nya, mereka pengen rotasi ke tempat lain. Nah itu potensi mereka buat berpindah dari comment post bakalan ada juga. Tapi kalau misalkan dilihat dari posisi Aura, lu lihat gak bang, mereka itu kayaknya udah sadar ada tim Bigetron Rosugo, makanya dia nggak berpindah kemana-mana. Tapi yang jadi malapetaka untuk kali ini adalah kalau misalkan IOG ternyata datang ke arah Bigetron, ini merupakan satu kesempatan yang cukup besar untuk Aura Ignite ketika mereka berhasil menjadi terparty di antara IOG ataupun Bigetron Rosugo. Iya, gue juga cukup sepakat sih, karena ngomongin Command Post sendiri merupakan salah satu map atau salah satu kota yang gampang banget untuk potensial terpartinya gitu. Ditambah kalau kita dulu ingat dengan bermainnya HamXD sendiri, ini merupakan salah satu tempat favorit mereka untuk melakukan third partying gitu. Karena siapapun yang fight di command post, mereka bakal samperin menggunakan motornya. Tapi dengan gak adanya HamXD kali ini, gue rasa Aura bakal menjadi salah satu tim yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Harusnya sih bakalan seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan dilihat kan tadi sempat ada beberapa player IOG yang mencoba masuk ke dalam rumah kan. Mereka udah notice di situ ada landmine. Berarti sebenarnya dengan adanya landmine yang ada di sekitaran rumah tersebut, otomatis biasanya kan player berpikiran, wah ini di sekitar sini udah ada yang ngedrop, atau mungkin posisi musuhnya ini nggak jauh-jauh dari sini. Dan gua rasa ini bakalan jadi satu notice buat mereka semua. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat posisinya sebenarnya masih sama, Bigetron masih ada di tengah-tengah dua tim, ada Aura Ignite dan juga IOG. Dan karena mungkin ini juga masih terlalu early game, jadi mereka kayak gak mau terlalu mengambil resiko yang cukup besar yang bisa aja mengancam tim mereka dan langsung ditusukkan di posisi ke-11 Bang Skyla. Yes, dan tentunya Aura Ignite juga kali ini mereka nggak semata-mata tanpa alasan untuk melakukan satu defending di daerah obstacle atau kompon yang mereka milikin kali ini ya. Mereka memang memiliki satu strategik yang lebih defensif untuk season kali ini. Bisa kita perhatiin dari petnya aja mereka pakai yang namanya Wagor juga. Mereka bisa netesin banyak blue wall, mereka bisa defending dulu. Dan kalau kita berkaca dari hasil round pertama, mereka memiliki hasil yang cukup positif dengan gameplay yang minim rotasi seperti ini. Tapi pertanyaan gue adalah, apakah kalau mereka dituntut untuk keluar dari zona nyamannya mereka, zona tidak berpihak pada mereka, apakah mereka bakal tetap solid nih untuk mendapatkan hal tersebut? Ya itu masih jadi pertanyaan yang cukup besar sih, karena mereka juga udah mendapatkan poin yang cukup maksimal di match ini. Jadi gue rasa mereka bakalan menahan aja karena takutnya nanti bakalan dipulang. Tapi ternyata Bang Skyla, setelah kita membahas tim Bigetron Rosugo dan kedua tim lainnya, ternyata di sini barusan tim Galaxio juga sedikit tercegat atau mungkin terhadang posisinya oleh tim Kings Esport. Mobil ataupun vehicle yang mereka kendarai sempat dihancurkan, memaksa mereka yang awalnya berkendara dengan aman, tiba-tiba mereka harus berlari-larian buat mengamankan beberapa kompon. Paling nggak di situ tim Galaxio udah tahu, oh ternyata di sekitaran rumah tersebut udah ada yang nungguin dari tim Kings. Jadi mereka lebih memilih untuk menjauhkan posisinya ke tempat yang lebih aman. Apalagi posisi mereka sekarang ini ketika mereka rotasi sebenarnya juga masih masuk ke dalam bibir zona. Dan ini merupakan satu tempat yang bisa dibilang untuk perlindungan awal-awal masih oke lah. Masih cukup aman. Tapi kalau ternyata zonanya menarik dari sisi mereka dan cukup jauh, ini bakal sulit ya. Karena mereka harus melewati perbukitan yang benar-benar open field banget, Pak. Kalau mereka nggak punya banyak blue wall, gue rasa ini menjadi tantangan lebih untuk mereka. Tapi di lane sisi kali ini, kita bakal melihat udah ada open fire dari GPS. Wings berhasil mendapatkan seorang Dix kali ini. Walaupun nggak bisa langsung di-end begitu saja, tapi setidaknya ini merupakan satu ancaman untuk teman-teman dari Kings. Bahwa GPX sudah memberitahukan keberadaan mereka di sini, Arman. Iya. Tadi ada seorang Dix yang sempat di take down, tapi pada akhirnya dia masih bisa diselamatkan dengan beberapa pop up blue wall. Dan gua rasa ketika GPX berhasil mendapatkan seorang Dix, mereka tuh juga bukan
tim yang tipikalnya tuh terlalu gegabah, ke knock 1 langsung coba diajar. Tapi sekarang malah berkebalikan, Kings yang coba ngajar tim GPX. Kayaknya dia nggak terima, Dix tadi sempat menculik. Yes, dan kali ini bakal dikomit ke arah depan. 2 orang sudah menjadi 1 orang kali ini karena 1 orang yang sudah terknockdown yaitu seorang Raf. Tapi nggak apa-apa karena kali ini mereka bakal maju ke depan. 2 orang sudah berhasil ditumbangkan, menyisakan seorang Straw Hat dan juga Limzy kali ini. Cukup sulit tentunya karena GPX masih lengkap 4 orang, di mana Devito sudah melakukan strafing, sudah mencari di mana lawannya berada. Aitindir juga sudah mencari di mana keberadaan dari seorang Limzy yang udah terkena damage dari seorang Devito. 1 glow sudah di pop out, bakal langsung duel kali ini. 4 lawan 2, bukan menjadi keuntungan untuk teman-teman dari King. 1 tembakan yang cukup baik tapi masih bisa dihalau dengan respon glow yang sangat baik kali ini. Di mana seorang Straw Hat sudah mulai membakar 1 granatnya, dilemparkan ke arah depan, masih bisa selamat kali ini. Devito mulai naik ke daerah atas, coba untuk melakukan tembakan dan berhasil ditumbangkan oleh seorang Aitindir kali ini. Dan menyisakan 1 orang aja harusnya Arman. Oh my god, tapi di sini perangnya nggak cuma terjadi di satu tempat, dan karena kalau misalkan dilihat dari GPX, maksud gue dari Galaxio ini juga ketemu sama tim RBL, dan mereka sekarang juga lagi saling menahan satu sama lain buat mencari posisinya. Apalagi di sini Matt sudah siap ternyata. Yes, di mana seorang Messi berhasil menumbangkan 1 orang lawannya, bahkan 2 orang. Tapi Amerta datang di saat teman-teman yang membutuhkan dengan 1 aim yang sangat on point tentunya Arman. Menyisakan 1 orang aja dari Galaxio yaitu seorang Ahnaf. Oh my god, Ahnaf yang tersisa sendiri. Gua rasa dia harus bener-bener hati-hati banget sih. Ini kayak udah nggak ada pilihan lain selain dia itu melakukan 1 hiding position. Karena ternyata di depan mereka ada GPX dan ini bakal diras kayaknya Bang Skyla. Iya, kalau ngomongin masalah Ahnaf kali ini, Ahnaf harus berhati-hati. Kalau enggak, Ahnaf bakal menjadi enough untuk berada di posisi ke-11 Arman. Oh my god, bener-bener sangat disayangkan banget. Padahal tadi mungkin GPX niatnya pengen cari 1 player Kings yang tersisa Atau nih. Pompon. Iya, bisa jadi ya kan. Atau mungkin GPX kayak daripada ngejar 1 orang yang kita nggak tahu posisinya di mana, yaudah kita pindah aja. Kok pindah malah ketemu sama seorang Ahnaf yang tinggal sendirian. Posisi Ahnaf bener-bener udah kejepit total sih. Dia mau bergerak ke depan, udah ada RBL, mau nahan juga GPX-nya nyamperin. Jadi nice try lah untuk tim Galaxio tadi ya. Iya, dan tentunya resource-nya dari seorang Ahnaf juga udah kekikis ya. Dia nggak Betul. punya yang namanya medkit lagi. Blue Wall juga kalau gua nggak salah tersisa 2. Sampai akhirnya tadi benar-benar didapetin poin eliminasinya sama teman-teman dari GPX. Tapi ternyata kali ini dari segi zona menurut gue yang paling untungkan adalah teman-teman dari Madura Prime nih. Kalau kita ngomongin yang diuntungkan, gue rasa dari Madura Prime dan juga RBL mereka sama-sama diuntungkan ya, karena mereka ada di tengah-tengah zona tersebut. Tapi dari Madura Prime, dia memiliki grounding yang lebih tinggi, man. Kalau itu gue setuju sih, groundingnya lebih tinggi. Cuman kita nggak tahu nih next circle-nya apakah masih berpihak kepada Madura Prime atau tidak. Tapi kalau ngomongin zona aman, tentunya ada juga zona yang tidak aman. Kayak di komen post ini Bang, lu lihat Bang, ini berapa tim numpuk di sini semua. Ada IOG, ada Aura, tadi gue sempat lihat juga ada Bigetron dan juga Ses Alpha Inc. Dan ini mereka saling berebut untuk masuk ke dalam zona. Tapi ternyata GPX bakal ketemu dengan Madura Prime. Yes, di mana Devito berhasil ditumbangkan oleh Amerta dari kejauhan kali ini. Wings sudah mulai masuk ke depan. Nothing juga sudah melakukan 1 healing terlebih dahulu, di mana Amora dari kejauhan berhasil mendapatkan seorang Wings. Betterphone berhasil mendapatkan Excel Jar di lain sisi, tapi kali ini granat demi granat sudah mulai dilemparkan oleh seorang Force yang coba untuk bertahan, tapi TPOP kali ini bakal join to fight. Ada 1 pelontar dari seorang Force yang cukup on point, tapi masih gak cukup karena 2 orang dari seorang Justin berhasil menumbangkan Nothing dan juga Danis, di mana Wings bakal coba untuk duel. Amora berhasil ditumbangkan juga, bakal langsung di-end, tapi Force dengan M79-nya masih cukup kuat, menyisakan seorang Dir dan juga Justin yang coba bertahan. Babi yang sudah ter-knockdown, Wings dan juga Aitindir masih coba bertahan dari gempuran lawan-lawannya. Respon Glow yang sangat baik kali ini ditunjukkan. 2 orang berhasil ditumbangkan dan Justin masih coba untuk bertahan. Walaupun tidak cukup kuat, tapi setidaknya Aitindir masih coba untuk maju ke depan, dan itu dia, Aitindir berhasil melumatkan lawannya lagi. Dan tentunya kali ini Ses menyisakan 1 orang aja sampai TPOP harus cukup puas di posisi
posisi ke-8 dan Kings menyusul Arman. Oh my god, tadi posisi yang bener-bener sulit banget, tapi sekarang nggak ada juga yang lebih sulit karena Jojo yang ada di dalam zona kayaknya bakalan susah banget buat masuk, apalagi zonanya udah sakit. Dan bener aja, Alpha Inc sudah langsung dilumatkan di posisi ke-7, menyisakan 6 tim lagi. Dan kalau misalkan kita lihat IOG yang posisinya sekarang kejepit, dia itu masih bisa berlindung dengan beberapa glual yang mereka miliki. Untungnya mereka masih ada lumayan banyak ya. Apalagi salah satu player dari mereka ada yang punya glual tuh sampai 7 biji. Cuman gua rasa kalau misalkan ada skill entah itu Skylar atau Court yang ditembakkan ke glual yang dimiliki oleh IOG udah nggak bakalan bisa kemana-mana lagi. Makanya di sini dia mencoba mengaktifkan satu UAV Light untuk nge-spill nih posisi musuhnya ini ada di mana aja. Dan karena udah ketahuan juga di tengah-tengah zona kebetulan kosong, kemungkinan besar IOG bakalan langsung komit coba masuk ke tengah-tengah zona, Bang. Oke, tapi dari segi resource sendiri gua rasa Aura lebih siap dari IOG karena mereka punya resource gua yang cukup banyak dari hasil Mr. Wagornya, di mana Azriel berhasil ditumbangkan dari kejauhan. Rosman mulai masuk ke daerah depan juga. Di sebelah kiri masih ada Rebellion Tabor dan juga teman-teman dari MTX kali ini. Dir berhasil mendapatkan terus dari kejauhan, berhasil ditumbangkan. Amek berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus dengan M79-nya, dan kali ini granat mulai dilontarkan ke arah seorang Azriel, langsung ditembakkan dan sudah langsung menumbangkan lawannya, di mana seorang Amek bakal coba untuk maju ke depan lagi. Ada granat juga dilemparkan oleh seorang Azriel. Azriel sudah langsung ditumbangkan dan menyisakan 1 orang aja, tapi Lord masih cukup kuat dan Pio bakal coba untuk menyelamatkan temannya terlebih dahulu. Zona sudah mulai bergerak, Lord bakal coba untuk bertahan. Granat sudah dilemparkan. Ada duel antara Mori dan juga Exit Dir kali ini. 1 orang berhasil ditumbangkan, menyisakan 1 orang lagi dari RBL, di mana Dir bakal coba untuk berputar terlebih dahulu, dan RBL harus cukup kuat di posisi keempat, menyisakan 3 tim aja, di mana Aura harus berhadapan dengan IOG, tapi dari kejauhan ada GPX yang bakal menjadi orang ketiga. Ditembakkan ke arah seorang Piu, dan itu dia GPX dengan 16 poin eliminasinya berhasil mendapatkan Buya, Arman. Oh my god, perjuangan yang tidak sia-sia berhasil didapatkan juga oleh GPX. Langsung joget-joget aja. Karena kalau misalkan dilihat tadi, jujur aja pertempuran yang dilakukan oleh IOG dan juga Aura itu bener-bener sengit. Apalagi ada